Meski sudah resmi bercerai, namun kehidupan Natalie Hoster dan mantan suaminya Sule seolah tidak pernah luput menjadi perbincangan publik. Natalie yang kini menjadi single parent pun terlihat sibuk warawiri di dunia entertain untuk kehidupan keluarganya. Di sisi lain, Sule juga memilih untuk fokus bekerja dan mengurus anak-anaknya pasca kepergian Natalie. Namun beberapa waktu belakangan ini beredar kabar bahwa Sule akan menarik seluruh aset yang ia berikan kepada Natalie dan Azam pasca perceraian. Mengetahui hal tersebut, Sule pun memberikan klarifikasi atas beredarnya kabar akan menarik harta Gonogini terhadap Natalie Hoster. Lantas seperti apa tanggapan Hetty Hoster oma Natalie terkait hal tersebut? Selain itu, kabar yang tidak kalah menghebohkan adalah ketika Natalie saat ini tengah dekat dengan Faris, mantan kekasihnya dahulu. Terkait kedekatan Natalie dengan Faris, pihak keluarga pun bahkan sudah memberikan lampu hijau untuk keduanya. Lantas, seperti apa syarat dan wejangan Oma Hetty untuk Faris jika memang serius ingin menikahi Natalie? Di lain kisah, perseteruan antara Roro Fitria dengan Andre Irawan juga bergulir panas dan juga menuai sorotan publik. Lantas seperti apakah tanggapan Roro atas pernyataan Andre yang mengaku mengalami dugaan KDRT di dalam pernikahan mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Meski sudah resmi bercerai cukup lama dan kini hidup masing-masing, namun kehidupan Sule dan Natalie seolah tidak pernah luput diterpa berbagai kabar miring. Baru-baru ini beredar isu yang menyebutkan bahwa Sule akan mengambil semua aset yang sudah diberikan kepada Natalie dan buah hati mereka, berupa mobil dan rumah mewah pasca perpisahan. Namun di saat isu begitu gencar menerpa, Sule pun akhirnya muncul memberikan klarifikasi terkait hal tersebut. Secara belak-belakan, ia pun menyebutkan bahwa tidak ada keinginan untuk mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada Natalie dan buah hati mereka. Menurut Sule, hal tersebut tidak akan pernah dilakukannya. Dengan tegas, Sule pun juga menyebut bahwa dirinya masih menjalani seluruh kewajiban sesuai kesepakatan dalam persidangan perceraian dengan Natalie, yakni sebesar 25 juta rupiah setiap bulannya. Saya mau mengambil aset dan saya tidak memberikan nafkah sama Ajang, itu bohong. Udah dipersiapkan semuanya, rumah, apapun yang dia inginkan, sama seperti anak-anak yang dari yang lainnya. Karena buat apa lagi hidup saya ini kalau bukan buat anak-anak nanti. Dari sebelum nikah sama Akang aja, aku memang udah berjuang untuk adik-adikku. Jadi hal itu hal biasa dan minta doanya untuk kalian juga semuanya. Semoga aku bisa stay strong. Namun di sisi lain, kabar terkait Sule yang akan menarik seluruh aset harta Gonogini juga sampai ke telinga keluarga Natalie. Sang oma, Hetty Hoster pun memberikan pernyataannya. Meski Sule telah klarifikasi bahwa kabar tersebut tidak benar, Oma Hetty pun memberikan tanggapannya. Seandainya hal tersebut benar-benar terjadi, sang oma pun juga mengatakan tidak menjadi masalah. Karena Natalie sendiri sudah terbiasa berjuang,
bekerja menjadi tulang punggung keluarga. Terlebih, ia pun tidak ingin jika keadaan menjadi semakin kisruh akibat perebutan harta gono gini. Itu menurut penilaian saya, kan kita yang tahu. Kita yang tahu kan. Ya dia mau cabut nggak masalah. Nggak masalah buat kita. Tidak akan miskin karena itu. Sah-sah aja nggak apa-apa. Kalau mereka mempunyai sesuatu yang saya juga baca di internet ada. Mereka punya prediksi itu ya nggak masalah. Kalian yang menilai bukan saya. Oke? Biar waktu yang menjawab. Harta itu bukan segala-galanya. Iman kita kuat nggak? Ya nggak tahu saya. Kan saya udah bilang tadi, buat Natalia sendiri tidak pernah masalah. Mau ditarik kembali silakan, ya kan? Enggak pun silakan. Kita low profile aja Pak. Di balik ini masih ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan masih banyak sekali. Natalia nggak pernah meminta buat Azam, nggak pernah ngomong ucapan nilai, nggak pernah. Dikasih segitu ya bersyukur, nggak dikasih pun nggak masalah. Kita semua Natalia kita didik seperti itu, kita pun seperti itu. Kan rezeki itu semua dari Tuhan yang ngatur ya, nggak masalah. Dia punya rumah 2 sekarang udah. Itu hal yang udah biasa menurut aku, karena memang dari sebelum nikah sama Akang aja aku memang udah berjuang untuk adik-adikku. Jadi hal itu hal biasa dan minta doanya untuk kalian juga semuanya. Semoga aku bisa stay strong untuk menjadi tulang punggung adik-adik dan terkait kedekatan Natalie dengan Faris, pihak keluarga pun bahkan seolah sudah memberikan lampu hijau untuk keduanya. Lantas seperti apa syarat dan wejangan Oma Hetty untuk Faris jika memang ingin serius untuk menikahi Natalie Holster? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Pasca resmi menjanda, kehidupan Natalie Holster seolah tidak pernah luput menjadi pembicaraan publik. Selain selalu dikaitkan dengan permasalahan Sule, kabar kedekatan Natalie dengan pria pasca bercerai pun juga menuai kehebohan. Ya, belakangan Natalie dikabarkan tengah menjalin kedekatan spesial dengan seorang pria bernama Faris, yang ternyata merupakan mantan kekasihnya saat masih duduk di bangku sekolah. Keduanya pun kini sudah go public dan tidak sungkan memperlihatkan kemesraan, bahkan menunjukkan sinyal bahwa sudah siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Niatan baik itu pun ternyata disambut baik oleh pihak keluarga Natalie. Hetty Holster sang oma juga mengaku tidak menjadi masalah baginya jika Natalie dan Faris ingin meresmikan hubungan mereka dalam ikatan pernikahan. Lantas seperti apa syarat dari Oma Hetty terhadap Faris jika dirinya ingin mempersunting Natalie untuk menjadi istrinya? Ini teman sekolah, pernah pacaran. Oh gitu kan, sama ibunya Natalia juga baik hubungannya sama almarhum Maria, betul. Kadang-kadang suka pergi sama-sama dulu ya kedekatannya. Emang anak tuh anak baik memang. Saya dengar waktu dia mau, kalau nggak salah ya, waktu awal-awal mau persyaratan itu, karena si Faris kan dia udah lawyer kan. Saya kan nggak mau ganggu biar persoalannya selesai. Setelah perusahaannya dia selesai lah, udah sah-sah aja kali. Kita minta semua, artinya kalau memang Tuhan izinkan menjadi jodoh Natalia, pertama dia harus sayang sama Azam. Gue sih mendukung apa aja putusan kakak gue lah ya.
Lagian juga Faris orangnya baik kok, gue udah kenal dari lama. Oh kalau setahu gue sih dari SMA ya. Gue pokoknya balik lagi, support apa aja yang terbaik lah buat kakak gue. Semua itu nggak aku jadiin ini ya, nggak aku jadiin kecewa gitu, enggak. Jadi aku jadiin semuanya itu pelajaran dan ujian ke depannya supaya aku bisa lebih menata diri lagi, lebih baik lagi dan lebih mengenal satu sama lain. WA aja kenapa sih gengsi amat deh Kang Sule nih. Ya, tak hanya dengan Natalie, Faris pun juga sudah dekat dengan Adzam. Dan ketiganya pun juga sering menghabiskan waktu bersama. Selepas pulang kerja, bahkan Faris pun sering mampir ke rumah Natalie untuk bertemu baby Adzam. Kepada Faris, Adzam pun juga terlihat begitu lengket, bahkan anteng saat digendong ataupun diajak bercanda. Lagi-lagi, Oma Heti pun menyambut baik hangatnya kasih sayang Faris terhadap Adzam dalam berbagai kesempatan. Baginya, yang paling utama, jika ingin mempersunting Natalie, Faris harus juga menyayangi Adzam layaknya anak sendiri. Dan jika memang sudah berniat serius, ia dan keluarga lain berpesan untuk disegerakan rencana Faris dengan Natalie untuk menikah. Kalau dari lihat muka Faris langsung, ya itu saya bilang sama Natalia bahwa Asam tuh punya indera keenam dia kalau nggak suka nggak bakal mau digendong, dia liatin dulu, lihat kalau dia nggak suka apa ini ya, dia nangis. Malah kita juga kemarin bicara juga dari keluarga besar waktu ngobrol bahwa kalau memang Tuhan izinkan satu perjalanan menjadi jodohnya, kita semua titip Natalia. Itu besar artinya loh, titip Natalia dan Asam dan adik-adiknya. Ya artinya hubungan ini tetap terjalin sebaik-baiknya seperti dulu, ya nantinya bagaimana terserah mereka berdua lah. Sekarang seperti apa? Perasaan aku ya harus tetap terus semangat terus, move on, semangat terus, balik lagi lihat ke depan, kita memandangnya ke depan, jangan nengok lagi ke belakang. Saya mah selalu mensupport, mau sama siapapun, mensupport, bagus lah kalau kayak begitu. Kalau dari gue mendoakan yang terbaik aja lah untuk kakak gue sendiri. Karena gimana pun ya, itu kakak gue sendiri lah, gue juga gak mau ngeliat dia sakit hati lagi. Tak kalah heboh, perseteruan antara Roro Fitria dengan Andre Irawan juga bergulir panas dan menuai sorotan publik. Lantas seperti apa tanggapan Roro atas pernyataan Andre yang mengaku mengalami dugaan KDRT di dalam pernikahan mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Tak kalah menghebohkan dengan permasalahan Sule dengan Natalie, polemik rumah tangga Roro Fitria dengan Andre Irawan tengah menuai sorotan. Bahkan hingga kini, sidang perceraian mereka pun terus bergulir hingga Selasa kemarin 8 November 2022. Gelaran sidang lanjutan beragendakan keterangan dua saksi dari tergugat pun juga digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal mengejutkan pun datang dari Andre Irawan, di mana dari pengakuan dirinya mengalami dugaan KDRT yang dilakukan oleh Roro selama pernikahan mereka. Hasil visum berupa bekas cakaran di bagian tangan Andre pun ditunjukkan di depan sidang, seperti diperlihatkan Andre ke hadapan awak media. Lantas benarkah dugaan KDRT yang diterima Andre ini tidak hanya sekali, namun justru berkali-kali? Dan apa yang menjadi alasan Andre untuk tidak langsung membuat visum di saat dirinya mengalami KDRT? Benarkah lantaran Roro adalah istrinya
hingga ia pun tidak mau memperkeruh polemik rumah tangganya kala itu ke jalur hukum. Tangan saya waktu dicakar-cakar dan ini bekas-bekasnya lihat. Ini saya dulu kan. Itu yang nyakar siapa? Waduh, udah pasti siapa lagi gitu. Karena saya masih tinggal sama dia, masih satu rumah. Yang nyakar saya ya? Iya. Nanti diledekin sama hakim, wah ini gigitan sayang, saya bilang. Gigitan saya. Hah? Mungkin pertengkarannya? Ini sih yang saya tahu ya, karena saya pengen kasih perhatian sama anak saya sedikit. Masalah saya harus transfer uang sekolah waktu itu. Dan ini saya megang baby sultan, saya tahan tetap. Saya pegang baby sultan gak mau lepas, akhirnya sempet dia pokoknya emosi. Saya tahan, yang dia bilang saya dorong karena udah saking perutnya sakit ya saya lepasin tangan saya seperti itu. Ini tanggalnya jelas. Sebenarnya ini seminggu setelah kejadian ya. Ini kejadiannya tanggal 19 Juli 2022. Saya masih tapi ini kadang luka-luka setelah seminggu ya. Yang paling parah ya, sebelum-sebelumnya itu banyak. Di usia pernikahan yang belum genap setahun, kehidupan Roro dengan Andre memang kerap dipenuhi tudingan-tudingan miring satu sama lain yang semakin hari semakin meluas. Dengan gamblang, Roro pun tidak segan untuk menuding Andre dengan segala perlakuan yang dianggap miring. Dan ini pun terbongkar pasca Roro melayangkan gugatan cerainya kepada sang suami 14 September 2022 ke Pengadilan Agama. Lantas, seperti apakah reaksi Roro terkait tudingan Andre yang menyebutkan telah menjadi korban KDRT oleh dirinya? Cakar perempuan lain diklaimnya Nyai, kan jahat banget nih. Itu tidak benar. Nah itu Nyai duga dia kan sering banget ya tidak pulang ya, berkali-kali tidak pulang ke rumah berapa hari gitu kan. Nah habis itu selalu terbukti di call register panggilan keluar itu juga Nyai sertakan di salah satu pemberkasan bukti kepada Yang Mulia Hakim. Itu call registernya adalah ke beberapa wanita, nomor teleponnya diganti berkali-kali dengan nama cowok. Nyai hafal nomornya, dan itu lagi dan Nyai sudah menemukan ada 2 alat bukti video porno dia dengan 2 wanita. Nah jadi ada 2 video, wanitanya berbeda-beda. Nah kalau terkait cakaran mungkin oleh beberapa wanita itu nggak tahu yang mana. Itu sudah dibantah oleh Nyai, tidak merasa bahwa itu hasil perbuatannya. Nyai menduga itu, nanti dijawab secara detail sama beliau, itu menduga itu cakaran dari pihak teman mesumnya, teman selingkuhannya. Karena banyak selingkuhannya yang terjadi pada saat beliau ini lagi hamil sampai setelah melahirkan juga masih terjadi itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.